Brand Samsung di Indonesia terkenal akan kualitasnya, mulai dari desain hingga ke dapur pacunya. Tapi untuk para fansnya, pasti ada dong yang ngunggulin aspek tertentu dari HP Samsung, gak terkecuali performanya yang pakai chipset gaming. Di video kali ini, Nidia mau ngasih tahu ke kalian semua jajaran 7 HP gaming Samsung 2 jutaan terbaik tahun 2022. Udah bisa gaming, harganya 2 jutaan, dan terbaik lagi. Daripada kelamaan, langsung aja Nidia beberin produknya. Di daftar yang pertama ada Samsung Galaxy M22 dengan varian 6/128GB. HP yang belum genap 1 tahun umurnya ini, banyak yang bilang kalau spek yang ditawarkannya melebihi ekspektasi mereka. Kalau kita intip official website-nya sih, Samsung Galaxy M22 ngunggulin sektor display, kamera, dan juga baterainya. HP ini milikin layar 6,4 inci beresolusi HD+ yang sudah berpanel Super AMOLED. Layarnya gunain teknologi Infinity U display yang simetris sehingga nggak mengganggu penglihatan kalian. Berkat panel layarnya juga, visual yang dihasilin Samsung Galaxy M22 jadi makin tajam dan jernih. Selain itu, dengan hadirnya fitur Real Smooth di HP ini, ngebuat layarnya berefresh rate 90Hz untuk memperhalus pengalaman grafis kalian. Masuk ke sektor baterainya, HP ini berkapasitas baterai 5000 mAh yang pengisian dayanya gunain port USB Type-C berteknologi 25W Super Fast Charging, yang sekaligus bisa digunakan juga untuk transfer data. Selain itu, untuk HP kelas 2 jutaan, Samsung Galaxy M22 udah gunain chipset MediaTek Helio G80, di mana chipset ini udah deket sama G90T. Jadi kalau dipakai gaming pun bisa dipastikan mulus. Waktu dipakai gaming PUBG Mobile, HP ini bisa ngelewatin di settingan grafis balance ultra yang hasilnya mulus banget. Selain itu, main PUBG di HP ini juga cukup responsif. Touch sampling rate-nya juga responsif banget. Cuma yang perlu kalian ingat, nih dia beberapa kali sempat frame drop, tapi nggak terlalu sering kok. Jadi nggak ganggu permainan sama sekali. Ini juga bisa diakalin dengan kalian menurunkan settingan grafisnya ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di urutan kedua ada Samsung Galaxy A30s dengan varian 4/64GB. Sepertinya dengan satu varian, Samsung hanya ingin main aman aja sebagai penyempurna dari Samsung Galaxy A30. Namun Irfan Rinaldi selaku Product Marketing Manager Samsung Indonesia, sewaktu peluncuran Samsung A30s menyatakan ada perubahan signifikan dari tipe sebelumnya. Perubahan ini ada di aspek display, sistem keamanan, dan juga performanya. Kita bedah satu-satu yuk. Untuk sektor layarnya, HP ini gunain panel layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci beresolusi HD+, yang refresh rate-nya masih terhitung standar. Tapi kalian gak usah khawatir, karena kekurangan ini ketutup sama aspek lainnya. Salah satunya dari panelnya, yang udah gak usah diraguin lagi kualitas visualnya, karena dijamin warnanya tajam abis. Untuk sistem keamanannya, HP ini udah gunain on-screen fingerprint scanner, alias sensor sidik jarinya udah di dalam layar. Sementara untuk kakaknya sendiri, Samsung Galaxy A30, sektor keamanannya masih gunain back panel fingerprint scanner. Ada beberapa kelebihan yang pengen dia bahas di sini. HP ini sudah dilengkapi fitur NFC yang menyesuaikan dengan gaya hidup urbanisasi yang menuju cashless. Lalu chipsetnya sendiri udah gunain Exynos 7904 yang dilengkapi dengan AI Gaming Booster, sehingga baik performa maupun pengalaman gaming kalian bakalan halus dan efisien. Pas dipakai main PUBG Mobile, settingan grafisnya mampu di rata kanan alias HD High, dan penggunaan gyroscope-nya cukup responsif meski ada sedikit delay beberapa milisecond. Lagi-lagi, hal ini bisa diatasi dengan menurunkan tingkat sensitivitasnya ya, agar seimbang. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Untuk urutan ketiga ada Samsung Galaxy M32 yang sediain varian 6/128GB dan 8/128GB. Untuk sektor desainnya, HP ini ngalamin sedikit perbedaan di back covernya, dimana HP ini milikin pola linear lengkap dengan finishing glossy yang mampu menangkap cahaya prisma dari berbagai sudut, sehingga nyiptain kesan elegan dengan pantulan hologram yang diciptakannya. Untuk dapur pacunya, Samsung Galaxy M32 udah dibekalin chipset MediaTek Helio G80 berfabrikasi 12 nanometer yang berkecepatan clock speed hingga 2 GHz. Jika kalian gunain HP ini untuk multitasking sehari-hari, ini mah lebih dari kata cukup, karena refresh rate-nya udah 90Hz. Pas di tes main Mobile Legends, pengaturan grafisnya udah bisa rata kanan dan mampu di settingan high. Karena panel layarnya sudah Super AMOLED, pas main pun warna grafisnya jadi tajam banget. Ini dia puas sih sama hasil visual gamingnya. HP ini milikin kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang dilengkapi dengan teknologi Adaptive Fast Charging 15W dengan pengisian daya gunain port USB Type-C, mengimbangi besaran refresh rate-nya yang
tidak biasa di kelas 2 jutaan, nih dia rasa HP ini cukup untuk dipakai daily driver. Buat kalian yang punya mobilitas tinggi pun rasanya nggak usah khawatir dengan kemampuan pengisian daya HP ini. HP ini udah gunain konfigurasi quad kamera dengan pembagian sebagai berikut: 64 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, makro kamera dan depth kamera masing-masing 2 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri berdesain Infinity V display yang simetris beresolusi 20 megapiksel dan dilengkapi dengan efek bokeh. Walaupun terhitung standar, setidaknya kamera HP ini mampu menemani gaya hidup kalian. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Urutan keempat ada Samsung Galaxy A21s. HP yang dirilis pada pertengahan tahun 2020 ini milikin beberapa varian warna. Ada blue, black, white, dan juga silver. Di bagian back covernya masih gunain bahan plastik yang bisa nyiptain kesan hologram. Lalu di pojok kiri atas ada modul kamera yang berjumlah 4 buah dilengkapi dengan satu LED flash. Tidak jauh dari modul kameranya ada fingerprint scanner yang menjadi sistem keamanan HP ini. Masuk ke performanya, HP ini dibekali chipset Exynos 850 berfabrikasi 8 nanometer yang berkecepatan maksimumnya mencapai 2 GHz. Dilengkapi dengan varian 6/128 GB, nih dia berani jamin kalau pengalaman multitasking kalian gak akan ngadet-ngadet. Sementara untuk main Mobile Legends di varian storage ini, meski belum support settingan high frame rate, tapi udah bisa rata kanan ya. Pada saat beberapa menit berjalan permainan, nih dia sempat ngalamin frame drop, tapi nggak terlalu sering sih. Untuk ngakalin frame drop ini, kalian bisa turunin settingan grafisnya supaya jadi lancar lagi mainnya. Untuk kapasitas baterainya, HP ini udah dibekalin 5000 mAh yang sudah mampu menemani keseharian kalian seperti streaming maupun gaming. Untuk pengisian dayanya sendiri, HP ini udah support USB Type-C lengkap dengan fitur adaptive fast charging 15 watt. Untuk kelas 2 jutaan, spek baterai seperti ini lebih dari kata cukup sih menurut Nidia. Di sektor kameranya, milikin konfigurasi quad kamera sebagai berikut: 48 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide kamera, makro kamera, dan depth kamera masing-masing 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya udah beresolusi 13 megapiksel berdesain Infinity O display yang terletak di ujung kiri atas layarnya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di urutan kelima dalam daftar produk Nidia kali ini ada Samsung Galaxy M31. HP yang ditenagai chipset Exynos 9611 milikin performa yang cukup kuat untuk gaming. Chipset ini milikin fabrikasi 10 nanometer dengan clock speed mentok 2,3 GHz. Kalau kalian pakai buat gantian main PUBG Mobile dan juga Mobile Legends, bisa minim frame drop kalau gunain settingan grafis yang sesuai ya. Pas Nidia mainin Mobile Legends, settingannya mampu nyentuh high frame rate rata kanan. Tapi berhubung Nidia maunya yang standar-standar aja, jadi pas nyobain HP ini cuma main di settingan grafis medium. Jadi hasilnya nihil frame drop. Ngomongin soal displaynya, HP ini udah beresolusi FHD+ berpanel Super AMOLED sebesar 6,4 inci, sehingga pengalaman visual kalian bakalan dimanjain banget. Mulai dari nonton film kesayangan, streaming klub bola favorit, gaming, sampai multitasking beberapa aplikasi juga bisa di HP ini. Kalian juga nggak perlu khawatir soal detail gambar yang dikasih dari HP ini. Masuk di ketahanan dayanya, HP ini berkapasitas baterai 6000 mAh yang support pengisian daya USB Type-C berfitur adaptive fast charging 15 watt. Menurut Nidia ini balance ya, mengingat baterainya yang jumbo tapi ngebutuhin waktu yang lama untuk pengisian dayanya. Untuk mengatasi durasi waktu pengisian dayanya, Nidia saranin untuk pandai bersiasat dalam gunain HP ini. HP ini hanya tersedia dalam varian 6/128 GB. Selain itu, HP ini juga udah dilengkapi konfigurasi quad kamera dengan pembagian seperti berikut: 64 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, makro dan depth kamera masing-masing 5 megapiksel. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Lanjut di urutan ke-6 ada Samsung Galaxy M21. Pada awal perilisannya di pertengahan tahun 2020 silam, HP ini milikin keunggulan di kapasitas baterai, prosesor, dan juga displaynya. Kalau kita bedah satu persatu, apa masih unggul ya dan bisa dibilang terbaik di tahun 2022 ini? Ini dimulai dari baterainya. HP ini milikin kapasitas baterai 6000 mAh dengan pengisian daya yang udah gunain port USB Type-C dan dilengkapi dengan fitur adaptive fast charging 15 watt. Melihat klaimnya di kompas.com, HP ini mampu bertahan selama 29 jam untuk streaming
streaming video atau 131 jam untuk mendengarkan musik. Kalau Nvidia perkirakan mungkin untuk gaming sendiri ada di kisaran 10-15 jam kayaknya ya. Nanti kalau ada kesempatan lebih Nvidia cobain deh. Untuk prosesornya sendiri, HP ini dibekali chipset Exynos 9611 berfabrikasi 10 nanometer yang clock speednya mentok di angka 2,3 GHz. Dilengkapi teknologi game booster ngebuat performa gaming kalian semakin maksimal. Selain itu, fitur frame booster yang disediakan HP ini mampu memberikan grafik yang mulus. Waktu dipakai main PUBG Mobile, settingan grafisnya udah bisa HDR Ultra rata kanan. Untuk gyroscope-nya udah auto always on dan responsif banget, nggak kerasa delay sedikit pun. Audionya juga udah bisa ultra. Untuk baterainya sendiri, selama dipakai main PUBG Mobile setengah jam, baterainya turun kurang lebih 6-8%. Buat yang kurang budget untuk beli Samsung Galaxy M31, kalian bisa jadiin HP ini jadi alternatifnya. HP ini memiliki layar 6,4 inci beresolusi FHD+ berpanel Super AMOLED. Untuk layarnya sendiri mengusung desain Infinity U display yang simetris, sehingga nggak mengganggu pada saat menonton tayangan favorit kalian. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Ternyata banyak kesamaan chipset nih untuk daftar produk yang Nvidia bawain di episode kali ini. Bisa dilihat dari Samsung Galaxy M31 dan Samsung Galaxy M21 yang ternyata sama-sama pakai Exynos 9611. Itu berarti Samsung Galaxy M31 dapur pacunya belum diupdate ya. Tapi nggak usah khawatir, karena ada sektor lain yang diunggulin sama Samsung Galaxy M31. Menurut kalian aspek apa yo? Coba kasih komentarnya di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif untuk konten menarik lainnya. Nvidia pamit, cobalah! Dan di daftar Nvidia yang terakhir ada Samsung Galaxy A22 yang memiliki varian 6/128GB. HP ini ditenagai chipset MediaTek Helio G80 berfabrikasi 12 nanometer yang kecepatan clock speednya mentok di 2 GHz. Dilengkapi layar berefresh rate 90Hz yang dikombinasiin One UI melengkapi pengalaman bermultitasking kalian, sehingga menjadi efisien jika digunakan sebagai daily driver. Pas dicobain main PUBG Mobile, settingan grafisnya bisa smooth ultra dan mentok di HD High. Udah gitu gyroscope-nya auto always on dan cukup responsif karena Nvidia main PUBG Mobile hanya di settingan balance ultra selama beberapa menit. Minim banget sih frame dropnya yang Nvidia dapat, tapi nggak ganggu Nvidia sama sekali kok karena Nvidia nggak pasang ekspektasi yang tinggi untuk HP ini. HP ini baterainya berkapasitas 5000 mAh yang support fitur adaptive fast charging 15 watt. Kalau begini udah masuk ke certified battery jumbo ya. Aktivitas kalian nggak perlu khawatir takut terhambat karena kalian bisa gunain untuk main medsos non-stop selama 5 jam. Untuk pengisian dayanya sendiri, HP ini butuhin waktu sekitar sejam dengan posisi baterai berada di bawah 10%. Masuk ke sektor kameranya, HP ini milikin konfigurasi kamera yang standar untuk HP kelas 2 jutaan. Konfigurasinya quad kamera dengan pembagian sebagai berikut: 48 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, makro kamera, dan depth kamera masing-masing 2 megapiksel. Gak lupa kamera selfie-nya berdesain Infinity V display beresolusi 13 megapiksel. Untuk desainnya, back cover HP ini masih gunain bahan plastik polikarbonat berfinishing glossy, sehingga dapat mantulin cahaya. Meskipun begitu, dengan bahan ini nggak ngebuat HP ini jadi terasa licin. Justru, material tersebut yang ngebuat HP ini jadi terasa kesat sehingga nyaman untuk digenggam. Letak kameranya juga berada di pojok kiri atas dengan modul berbentuk persegi. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.